I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriskia Hilman dengan NRP 2025-23-0003. Pada audiobook kali ini terdapat dua pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu penyebab terjadi dan berakhirnya Perang Dingin. Lalu yang kedua yaitu materi yang telah dibagikan oleh Mas Kiki selaku dosen pengantar ilmu hubungan internasional pada pertemuan kedua minggu lalu. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penyebab terjadi dan berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin terjadi pada tahun 1947 sampai 1991 yang disebabkan oleh persaingan ideologi, politik, dan ekonomi antara Amerika Serikat yang berideologi kapitalis atau liberal dan Uni Soviet yang berideologi komunis pasca Perang Dunia Kedua. Faktor utamanya meliputi perebutan pengaruh global, perlombaan senjata nuklir, ketakutan akan ekspansi komunisme, serta pembentukan fakta pertahanan seperti NATO dan Pakta Warsawa. Perang Dingin berakhir secara resmi pada akhir tahun 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet yang ditandai oleh pengunduran diri Mikhail Gorbachev pada 25 Desember 1991 dan pembubaran negara tersebut menjadi 15 republik merdeka sehari kemudian. Proses ini dipicu oleh akumulasi krisis internal yang parah di Uni Soviet, terutama kegagalan ekonomi sistem komando terpusat yang menyebabkan stagnasi sejak 1970-an, pengeluaran militer berlebihan untuk mempertahankan status adidaya, penurunan harga minyak dunia sebagai sumber pendapatan utama, serta kekurangan barang pokok yang memicu ketidakpuasan rakyat luas. Ketika Gorbachev naik menjadi pemimpin pada 1985, ia memperkenalkan reformasi perestroika, yaitu restrukturisasi ekonomi untuk memperkenalkan elemen pasar, dan glasnost, yaitu keterbukaan politik dan media, yang dimaksudkan untuk menyelamatkan sistem Soviet, tetapi justru mempercepat keruntuhannya. Glasnost membuka rahasia kebobrokan masa lalu seperti kejahatan Stalin, korupsi, dan kegagalan ekonomi. Sementara perestroika menciptakan kekacauan transisi tanpa mengatasi akar masalah. Hal ini memicu gelombang nasionalisme di republik-republik Soviet serta tuntutan demokrasi yang tak terkendali. Di Eropa Timur, Gorbachev meninggalkan doktrin Brezhnev yang membenarkan intervensi militer, sehingga revolusi damai 1989 berhasil, yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989, reunifikasi Jerman pada 1990, serta jatuhnya rezim komunis di Polandia, Hungaria, Cekoslowakia, Rumania, dan negara lainnya yang mengakhiri dominasi Pakta Warsawa. Secara keseluruhan, akhir Perang Dingin bukan hasil kemenangan militer langsung Amerika Serikat atas Uni Soviet, melainkan keruntuhan dari dalam akibat kombinasi krisis ekonomi mendalam, reformasi yang tak terkendali, kebangkitan aspirasi rakyat, dan tekanan global yang saling memperkuat, sehingga dunia beralih dari sistem bipolar menjadi unipolar dengan dominasi Amerika Serikat untuk sementara waktu. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembahasan kedua, yaitu materi yang dibagikan oleh Mas Kiki pada pertemuan kedua minggu lalu. Studi hubungan internasional atau HI adalah bagian dari ilmu sosial atau social science, sebagaimana halnya sosiologi, antropologi, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Seperti kebanyakan disiplin ilmu sosial lainnya, tidak mudah membuat definisi HI yang diterima secara luas. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi HI, terdapat banyak definisi mengenai hubungan internasional, yang satu sama lain memiliki perhatian atau fokus yang berbeda-beda. Selain itu, untuk mendefinisikan hubungan internasional dalam beberapa kata saja juga tidak mudah, karena meskipun negara dan interaksinya merupakan fokus utama studi HI, disiplin ini juga menaruh perhatian pada banyak sekali isu seperti aktivitas aktor-aktor non-negara, ekonomi politik internasional, serta keamanan internasional, lingkungan internasional, globalisasi, terorisme, studi wilayah, military studies, dan sebagainya. Dari definisi tersebut, sekaligus dapat ditegaskan 5 hal sebagai berikut.
Yang pertama, hubungan internasional mencakup semua bentuk interaksi, all forms of interaction, all kinds of relations yang melintasi batas-batas negara, tidak peduli apakah itu politik, ekonomi, kebudayaan, atau hubungan lainnya. Kedua, aktor hubungan internasional tidak hanya negara, states or government, tetapi juga non-negara atau non-state and actors. Ketiga, studi HI juga mencakup berbagai perubahan dan kecenderungan global yang berdampak terhadap kemanusiaan. Keempat, sehubungan dengan semakin intensifnya proses globalisasi, telah membuat istilah hubungan internasional itu sendiri dianggap sebagai semakin kehilangan relevansinya. Kelima, studi HI bukan bagian dari ilmu politik, melainkan bagian dari ilmu sosial yang bersifat interdisipliner. Ruang lingkup hubungan internasional atau HI dalam program studi HI yang mencakup topik klasik dan isu kontemporer untuk memahami interaksi antar negara serta aktor global. Yang dimulai dengan topik klasik seperti nasionalisme yang berarti paham loyalitas kuat terhadap bangsa yang mendorong kedaulatan serta identitas nasional sebagai dasar kepentingan negara dalam HI, diikuti dengan imperialisme yaitu ekspansi dominasi ekonomi atau politik satu negara atas aktor yang lain, seperti ciri akhir kapitalisme menurut Lenin, yang sering menyebabkan ketidaksetaraan global. Selanjutnya, balance of power yang merujuk pada distribusi kekuatan antar negara untuk mencegah dominasi satu pihak, menjaga stabilitas melalui aliansi, keseimbangan militer dan ekonomi, sementara senjata nuklir yang menjadi ancaman proliferasi global yang diatur oleh perjanjian seperti NPT serta Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons melalui organisasi internasional seperti PBB. Organisasi internasional berfungsi sebagai lembaga kerjasama seperti PBB untuk resolusi konflik dan norma HI. Sedangkan keamanan melindungi negara dari ancaman eksternal baik militer maupun non-militer. Pada bagian perkembangan atau isu kontemporer, gender human trafficking menyoroti perdagangan manusia dari perspektif gender di mana wanita lebih rentan akibat imigrasi dan kekerasan yang terkait konflik serta geopolitik. Ini terkait erat dengan migrasi internasional yang melibatkan perpindahan lintas batas karena faktor ekonomi atau konflik, menantang global governance atau pengelolaan isu transnasional oleh aktor internasional. Selanjutnya ada AI. AI mengubah dinamika geopolitik dengan membantu diplomasi dan prediksi, namun memicu persaingan keamanan cyber. Geopolitik sendiri adalah strategi kekuasaan berdasarkan geografi, sumber daya, serta pengaruh regional atau global. Dan selanjutnya ada cyberspace yang menjadi arena konflik baru termasuk perang cyber yang memerlukan regulasi internasional. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan evolusi HI dan dari fokus kekuasaan tradisional ke tantangan multidimensi modern. Keamanan internasional dan ekonomi politik internasional serta isu-isu HI lainnya tidak dapat disangkal lagi sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, suatu waktu sebuah negara memutuskan untuk berperang dengan negara lain. Ini memiliki implikasi tidak hanya untuk rakyat di kedua negara yang terlibat perang, namun juga penduduk dari negara-negara lain. Mobilitas warga mungkin terhambat, kebebasan kita untuk menyalakan lampu di rumah bisa dibatasi, dan harga-harga barang di pasar biasanya melambung. Ini semua pasti akan memengaruhi irama kehidupan sehari-hari kita sebagai warga biasa. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're